Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua, khususnya saya, bisa Allah mudahkan untuk bisa menyampaikan materi ini dan dalam keadaan sehat insya Allah. Tak lupa, saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ridho yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa tampil menjabarkan materi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurjana dari Informatika 13 Stikom El Rahma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar manajemen. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah tentang manajemen kepemimpinan. Nah, manajemen kepemimpinan itu sendiri secara sadar atau tidak sadar itu tuh sangat dekat atau tak bisa dilepaskan dari kehidupan setiap orang. Dalam pengaturan hidup masing-masing pribadi atau bahkan dalam berkeluarga sekalipun, manajemen kepemimpinan ini tidak bisa dilepaskan. Nah, manajemen kepemimpinan itu sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama adalah manajemen dan yang kedua adalah kepemimpinan. Yang mana dua kata ini memiliki makna, memiliki tujuan, memiliki pengaruh yang kuat di dalam setiap lini atau di dalam setiap aspek. Nah, lalu adapun definisi dari masing-masing kata ini. Nah, yang pertama adalah definisi dari manajemen. Definisinya ini sebenarnya banyak para ahli menjabarkan atau mendefinisikan. Tapi saya ambil salah satu saja, yang mana definisi manajemen itu sendiri adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Nah, itu adalah definisi dari manajemen. Lalu, adapun definisi dari kepemimpinan. Nah, sama halnya dengan manajemen, kepemimpinan ini pun memiliki banyak definisi yang telah para ahli jabarkan. Nah, salah satu definisinya adalah kepemimpinan adalah sebuah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya mengarahkan supaya mencapai tujuan bersama. Nah, dua kata ini pun jika digabungkan menjadi manajemen kepemimpinan memiliki definisi tersendiri lagi, ya walaupun pada intinya sama. Jadi manajemen kepemimpinan ini memiliki definisi sebagai suatu seni untuk mengelola kemampuan seseorang dalam memimpin, mengarahkan, dan mengajak orang lain menuju tujuan dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, itu adalah definisi dari manajemen kepemimpinan. Lalu, selanjutnya, dalam manajemen ini terdapat 4 fungsi atau prinsip-prinsip dalam pengelolaannya. Nah, adapun yang pertama adalah planning atau perencanaan. Nah, fungsi ini merupakan suatu kegiatan membuat tujuan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, itu adalah tahap planning yang pertama. Lalu, yang kedua adalah tahap organizing atau pengorganisasian. Nah, setelah merencanakan semua hal yang dibutuhkan pada tahap planning tadi, selanjutnya adalah proses organizing atau pengorganisasian, yang mana fungsi proses ini adalah untuk melakukan atau mengatur pada sumber daya manusia dan sumber daya yang lain yang dimiliki
untuk mencapai tujuan. Jadi mengatur SDM atau SDA-nya agar mereka itu, bekerja hingga mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, itu adalah, yang kedua. Lalu yang ketiga adalah actuating, di mana actuating ini, fungsinya atau artinya dia di dalamnya mengimplementasikan rencana-rencana ke dalam bentuk aksi menjadi langkah-langkah penting untuk mencapai, suatu tujuan. Nah, lalu yang keempat adalah controlling. Controlling atau pengendalian ini memiliki fungsi sebagai suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan atau dibuat untuk kemudian diubah atau diperbaiki bila diperlukan. Nah, itu adalah tadi fungsi atau prinsip-prinsip dalam sebuah manajemen. Jadi yang pertama ada planning, organizing atau pengorganisasian, yang kedua adalah actuating, dan yang keempat adalah controlling. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini mengenai manajemen kepemimpinan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.